إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Terutama Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita umur yang panjang sehingga kita bisa merasakan kita telah berada di salah satu dua kemuliaan, yaitu kemuliaan bulan Ramadan dan juga kemuliaan hari Jumat ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana dilipat gandakan semua amalan-amalan kita, bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan di mana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan bonus bagi kita untuk beramal. Namun pada kenyataannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa golongan manusia yang mendapati bulan Ramadan tapi dia rugi. Siapakah mereka? Mereka adalah 5 golongan yang telah dijelaskan oleh Syekh bin Abdul Aziz di dalam salah satu artikelnya. Beliau mengatakan, "Wa minan nasi qismun yadkhuluna ala Ramadan wa yakhruju minhu ala ma kana alaih." Kata beliau rahimahullah, atau kata beliau hafizahullah taala mengatakan,
Yang pertama adalah orang yang menganggap bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lainnya, sehingga tidak ada tergerak di dalam hatinya untuk menambah amalan-amalannya di bulan Ramadan. Yang tatkala mereka meninggalkan solat di bulan Ramadan, ketika di bulan Ramadan dia merasa biasa saja, tidak ada tambahan apapun yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran sepekan sekali, masuk bulan Ramadan sama saja, dia membaca Al-Quran hanya sepekan sekali. Dia menganggap bulan Ramadan adalah bulan yang sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bonus kepada kita. Beramallah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Tetapi golongan tersebut dia bermalas-malasan dan menganggap hal yang sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua adalah mereka yang ketika berubah memasuki bulan Ramadan, dia berubah, beramal, semangat beribadah. Masya Allah, sebelum bulan Ramadan dia tidak pernah baca Al-Quran. Ketika bulan Ramadan dia rajin membaca Al-Quran, dia sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan sholat tarawih, tidak pernah ketinggalan sholat malam. Tapi ketika selesai bulan Ramadan, dia tinggalkan amalan-amalan selama 1 bulan tersebut, dan dia kembali lagi kepada amalan-amalan sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka dia telah merugi. Tidak ada bekas apapun, tidak ada bekas pelajaran apapun yang telah dia dapatkan dari bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah madrasah, bulan Ramadan adalah sekolah bagi kita, bulan tarbiyah, melatih kita untuk beribadah, untuk mengontrol hawa nafsu kita, dan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun golongan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan puasa, tapi dia hanya menahan lapar dan haus. Perutnya senantiasa jauh daripada makanan, perutnya senantiasa jauh daripada minuman, tetapi mata, telinga, dia tidak bisa menjaga daripada hal-hal buruk, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi justru dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Dia tidak bisa menjaga lisannya untuk berkata-kata kotor, menggunjing, menipu, bahkan bersumpah palsu. Dia tidak bisa menahan matanya untuk memandang, dilarang memandang hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menahan telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amila bih, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa menahan kata-kata kotor, kata-kata dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya, tidak butuh dengan dia menahan lapar, tidak butuh dengan dia menahan hausnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga termasuk orang-orang yang merugi. Mengapa? Mereka sudah berpuasa capek seharian menahan lapar haus, tetapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu
waktu ketika masuk di bulan Ramadan. Seperti dijelaskan di awal tadi, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Dari awal sampai akhir semuanya berkah. Ketika kita beramal, maka Allah akan melipat gandakan amalannya. Tetapi orang golongan yang keempat ini, masuk bulan Ramadan, dia puasa. Akan tetapi puasanya hanya tidur, seharian tidur, bangun, main game. Kemudian dia main, ngobrol, nongkrong. Dan selanjutnya siangnya tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya tidak digunakan untuk salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memanfaatkan waktu bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan hanya sebulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan waktunya, tidak sepanjang tahun. Maka ketika kita tidak bisa mengatur, memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang terakhir adalah orang-orang yang sebelum bulan Ramadan dia sudah menjalankan maksiat, dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, meninggalkan baca Quran, meninggalkan ta'lim. Ketika masuk bulan Ramadan, ditambah lagi dia menjalankan maksiat, dan dia tidak ada sebetik pun hatinya, tergetar hatinya untuk berubah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang paling buruk daripada golongan-golongan yang lainnya. Sebelum bulan Ramadan dia bermaksiat, masuk bulan Ramadan dia masih tetap bermaksiat, dan setelah bulan Ramadan sama juga, dia tidak ada perubahan, tidak ada tarbiyah, tidak ada pelajaran yang diambil daripada bulan Ramadan ini. Maka orang tersebut termasuk orang-orang yang sangat rugi. Dalam hal ini Syekh Abdul Razak mengatakan, apabila seseorang tidak bisa mengambil kebaikan, atau apabila seseorang terhalang daripada kebaikan bulan Ramadan, maka niscaya dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan yang lainnya. Artinya apa? Di bulan Ramadan saja yang dilipat gandakan pahala, dia tidak bisa memanfaatkan waktu. Dia tidak bisa mendapatkan pahala di situ. Bagaimana dia bisa berubah di bulan-bulan yang lainnya? Sama juga ketika kita berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah tempat yang paling mulia. Ketika seseorang tidak bisa berubah, beribadah di depan Ka'bah, lalu mau di tempat mana lagi dia mau mendapatkan hidayah? Lalu mau di tempat mana lagi dia mau berubah, mau hijrah? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi adalah 5 golongan manusia yang ternyata dia masuk di dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan manfaat, bahkan dia selalu mendapatkan kerugian. Mudah-mudahan kita yang berada di sini terhindar, dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, dan kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memperbaiki diri kita masing-masing agar kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, agar kita termasuk daripada tujuan puasa, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga agar kita terhindar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan walam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba, dia mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.